Nah, selanjutnya ini ada animalia, itu dibedakan menjadi dua ya, ada invertebrata sama vertebrata. Bedanya invertebrata itu mempunyai tulang belakang, kalau vertebrata itu tidak punya tulang belakang. Jadi yang kita bahas nanti adalah invertebrata atau avertebrata. Jadi yang membedakan ini ada eksoskeleton. Eksoskeleton itu rangka luar yang avertebrata. Nah, untuk yang endoskeleton itu rangka dalam. Ini semua vertebrata mempunyai endoskeleton. Jadi rangkanya dalam. Ikan ini termasuk di vertebrata karena dia rangkanya ada di dalam. Kemudian untuk filum-filum yang invertebrata atau avertebrata, untuk filum-filumnya ini diantaranya ada ini, untuk singkatannya ini ya. Nah, di sini ada P itu Porifera, kemudian C Solentrata, P Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida masuk sini, itu termasuk vermes atau cacing-cacingan. Kemudian moluska, arthropoda, erginodermata. Jadi yang di sini ini merupakan vermes atau anggota cacing-cacingan. Oke, yang pertama ada porifera. Nah, ini merupakan bagian porifera. Oke, porifera sebelumnya adalah dari bahasa porus sama ver. Ini porus dan ver. Porus ini artinya pori, ver itu membawa. Nah, selanjutnya ada spons. Spons atau spons. Jadi dia merupakan hewan yang paling sederhana. Oke, untuk ciri-cirinya dari porifera, ciri-cirinya tubuhnya berpori. Berpori atau ostium namanya. Ini namanya ostium. Jadi ini ya gambarnya, ini porinya atau ostium. Selanjutnya tubuh porifera ini asimetri atau tidak beraturan. Simetri atau tidak beraturan, meskipun sebagian itu ada juga yang radial. Bagian radial. Terus bentuknya seperti, kalau kita lihat ini seperti tabung atau ya vas bunga gitu. Atau vas itu. Kemudian dia ada salurannya, itu ada 3 tipe untuk salurannya. Ini masuk di yang bagian ini merupakan ciri-ciri morfologi, yang sini merupakan ciri-ciri anatomi. Nah, ciri anatominya ada 3 tipe saluran. Jadi ada askonoid, sikonoid, leukonoid. Askonoid, sikonoid, kemudian leukonoid.
untuk askonoid ini merupakan askon ya, ini berasal dari kata askon. Jadi tipenya ini yang berupa vas bunga, itu tipe saluran air ini yang berupa vas bunga. Kemudian untuk yang sikonoid, kalau sikonoid ini bentuknya askonoid, sikonoid pada porifer. Jadi ini tak gambarin aja kali ya. Bentar. Ada askon sama sikon. Jadi kalau bentuknya untuk tipenya ini soalnya biasanya hanya digambarkan. Jadi kalau untuk tipenya yang askonoid itu seperti ini. Nah, seperti vas bunga gini. Misalkan ini yang askon. Kemudian untuk yang tipe yang sikonoid, nah kalau ini jadi satu, nah ini terpisah gini. Nah misalkan gini, ini jadi ada terpisah gitulah ininya. Nah ini yang sikonoid. Terus selanjutnya ada leukonoid. Leukonoid ini lumayan kompleks bentuknya. Jadi ini saluran airnya ya. Saluran air. Nah ini air keluar, itu salurannya. Ini untuk yang leukonoid. Leukonoid ini bentuknya gini. Nah di sini ada yang lingkaran-lingkaran gini saling berhubungan. Jadi modelnya seperti ini. Porinya di sini nih. Ini untuk leukonoid. Ini tipe salurannya. Kemudian pencernaannya ada yang koanosit dan amoebosit. Pencernaan intraseluler. Intraseluler, jadi intraseluler atau di dalam sel. Dalam sel ini ada koanosit, koanosit ini dia sebagai pencerna respirasi, pencernaan, kemudian respirasi, kemudian untuk menghasilkan sel kelamin. Itu untuk yang koanosit. Nah, kalau amoebosit itu dimakan dengan secara amoeba itu ya.
dimakannya, jadi kayak ditelungkupkan gitu. Amoebasid intinya dia untuk makan lah. Amoebasid itu untuk mencari partikel-partikel makanan. Partikel makanan. Oke, lanjut. Terus untuk porifer ini sudah jelas hidupnya secara heterotrof. Kemudian ini tadi kita kan bahas saluran air. Jadi dia memang untuk porifer ini dia itu pemakan cairan. Jadi ya dengan cairan itu makannya. Nah, ini dengan cairan. Nah, lanjut. Untuk reproduksinya, produksi dari porifer ini ada yang aseksual. Jadi kalau untuk aseksual itu dengan pembentukan tunas. Tunas dan gemul. Gemul itu apa? Jadi gemul itu disebut juga tunas tapi di bagian dalam atau tunas internal. Nah, tunas tapi tunas internal. Kemudian untuk gemul itu menjelang musim dingin. Nah, selanjutnya untuk yang secara seksual. Secara seksual dia itu dengan pembentukan gamet. Lanjut untuk ciri-cirinya lagi ada di sini, sebelumnya ada pinakosit ya, ciri-cirinya tadi belum tersebut semua sih ya. Pinakosit, jadi pinakosit itu merupakan pelindung ini. Bagian luarnya berbentuk pipih, dindingnya tebal. Ya, tebal. Kemudian ada spikula. Spikula ini merupakan rangka. Nah, spikula ini merupakan rangka, sama matriks ini juga merupakan rangka. Ini rangka. Kemudian transportasi makanan tadi melalui cairan, amoebosit ini melalui amoebosit gitu. Kemudian pencernaan intraselnya itu melalui koanesid tadi sudah. Ini porinya atau ostium tadi sudah disebutkan semua. Kemudian ini untuk flagel ini untuk bergerak. Ini bergerak. Kemudian ada mikrofil. Mikrofil porifera, mikrofil ini merupakan bagian mikrofil, tempat bagian ini ya, tempat cairannya itu masuk itu melalui mikrofil juga. Jadi ini masih bagian dari sebelah sini. Nukleus ini inti sel. Jadi mikrofil ini merupakan masih jalannya air masuk tadi. Oke, lanjut. Ciri-cirinya sudah cukup. Terus ini untuk macam-macam spikula tadi rangka. Jadi
ada berbagai jenis spikulanya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk klasifikasinya ini ada calcarea atau kapur. Jadi ini spikulanya tersusun atas kapur, rangkanya tersusun atas kapur karbonat CaCO3, hidup di air dan koanositnya besar. Untuk pencernaan intraselulernya besar ya, koanosit tentunya sikon sama klatrina. Ini sikon dan klatrina, ini contohnya gambarnya. Lanjut, ada heksatinelida atau ujung 6, disebut ujung 6. Jadi spekulanya berupa zat kersik atau silika. Jadi bahannya silika ya, silika masih masuk di tabel periodik, itu bagian silika di kimia ya. Hidupnya di dalam laut, contohnya ada Peronema sama Eupletella. Nih, jadi memang ada banyak banget untuk klasifikasinya. Ada Demospongia atau spons tebal, seperti ini bentuknya. Ini tidak berangka, terus tersusun dari serabut spons. Nah, ini serabut spons, salurannya rumit seperti spons. Gitu. Jadi karena tidak berangka, tidak keras dia itu, tapi masih bentuk spons tebal. Nah, peranannya ini kayak spongia, itu dapat digunakan untuk spons mandi. Ini spons alami ya, spons alami. Jadi yang biasanya itu ada spons yang buatan, ada juga spons yang alami. Ini spons alami, jadi lebih bagus sih kalau yang dari alam. Kemudian zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Jadi dia memiliki antioksidan yang tinggi untuk porifera ini. Oke, selanjutnya ada gambarnya, ini ubur-ubur itu masuk di Solentrata. Di Solentrata dia merupakan hewan yang berungga. Hewan berungga atau masih disebut gastrovaskuler. Gastrovaskuler sebagai usus dan pengedar zat makanan. Makanan. Lanjut, memiliki tentakel dan penyengat atau disebut nematokis. Terus hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Ini ada lubang, terus dia itu sebagai mulut. Hidupnya dalam air laut, tubuhnya berbentuk simetris radial. Simetris radial, tidak berkepala dan terdiri dari 2 lapisan atau dipoblastik. Dipoblastik, jadi ada epidermis sama gastrodermis. Terus untuk bentuk tubuhnya, ini ada yang berbentuk polip atau tabung, kemudian ada medusa, bentuknya payung. Terus untuk reproduksinya,
Produksi ini pembentukan tunas pada polip. Untuk yang aseksual, ini aseksual. Kemudian untuk seksualnya pembentukan gamet pada medusa. Terus ya, jadi dia punya tentakelnya ini ya, tentakel ini namanya. Tentakelnya itu berfungsi untuk menangkap mangsa. Ini tentakel. Sama memasukkan ke mulut. Ke mulut. Kemudian tiap tentakelnya itu memiliki knidosit atau knidoblas. Nah, di sini tiap tentakel memiliki knidosit ataupun knidoblas. Nah, tiap knidosit ini atau knidoblas itu punya nematokis. Makanya ini untuk menyengat tadi. Jadi tiap ini tuh punya tiap tentakel bisa menyengat. Gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa menyengat gini. Lanjut. Klasifikasinya ada Solentrata. Solentrata itu merupakan hidrozoa atau hewan air ya, Solentrata. Klasifikasinya hidrozoa diantaranya. Jadi dia bentuknya terdiri dari hidra, hidup di air tawar, hermafrodit, seperti cacing itu hermafrodit, sistem saraf difusi dan sel sarafnya tersebar. Kemudian Obelia geniculata hidup di laut, bermetagenesis dan hidupnya koloni. Gitu, metagenesis. Lanjut, ada Scyphozoa, bentuknya seperti mangkok itu. Bentuk tubuhnya itu medusa. Di yang mangkok itu medusa. Yang tunas polip. Kemudian beralat kelamin terpisah. Contohnya Aurelia atau ubur-ubur. Ada lagi Anthozoa atau hewan bunga. Jadi hewan tapi bentuknya bunga. Ini bagus banget, memang ini bisa bergerak. Ini berbentuk polip, kemudian dia itu merupakan anemon laut atau karang. Ini jadi warnanya ada yang merah, ada yang hijau ini. Ini berongga 6. Kemudian ini disebut juga mawar laut ya, karena memang bentuknya seperti mawar gini. Maksudnya ini kayak kelopak bunganya. Yang berongga 6 ini ada Metridium marginatum, ini mawar laut. Kemudian ada yang berongga 8, itu contohnya akar bahar atau kerang kulit. Nah, untuk peranan Solentrata itu dia untuk tepung ubur-ubur menjadi bahan kosmetik atau kecantikan karena proteinnya tinggi ya, jadi bisa meregenerasi kulit. Kemudian di Jepang ini ada bahan sebagai bahan makanan, karang atau karang pantai ini sebagai pelindung dari abrasi laut biar tidak terkikis pantainya. Terus karang untuk persembunyian atau perkembangbiakan ikan, jadi sebagai habitat hewan-hewan kecil di sana, ada ya ikan itu. Kemudian hewan-hewan vertebrate lainnya masih banyak, itu bisa menggunakan Solentrata ini untuk perlindungan.
Selanjutnya ada platyhelminthes, ini sudah masuk di cacing-cacingan. Nah, untuk ciri-ciri dari platyhelminthes, cirinya ini sudah jelas, yaitu bentuknya bulat pipih. Bulat pipih, terus dia itu bilateral sama lunak. Kemudian tidak memiliki sistem peredaran darah dan hermafrodit. Alat pencernaannya belum sempurna, hanya punya satu lubang yaitu mulut. Alat ekskresinya berupa sel api atau flame cell. Kemudian dia triploblastik, ada 3 lapisan tubuhnya. Plastik, ada lapisan dalam, endodem, ada juga extodem, ada juga mesodem, tengah. Jadi lapisannya ada dalam, tengah, sama luar. Itu untuk platyhelminthes. Kemudian untuk kelas-kelasnya ada Tubellaria, Trematoda, sama Cestoda. Cacing bulu getar, cacing hisap, cacing pita. Nah, untuk yang Tubellaria atau cacing bulu getar ini contohnya planaria yang biasa disebut ya. Jadi ini sama sih, untuk sistem-sistemnya sama dengan umumnya tadi, flame cell, sistem sarafnya sistem tangga tali, seperti serangga itu sistem tangga tali. Sistem reproduksinya untuk aseksual dengan cara fragmentasi atau dipotong itu ya. Jadi kalau misalkan ada ada planarianya yang terpotong jadi 3 bagian gini. Nah, dari 3 bagian ini nantinya akan tetap tumbuh menjadi cacing yang baru, nantinya akan tetap tumbuh. Ini akan tetap tumbuh gini. Nah, jadi pertumbuhannya cepat ya. Jadi dia kita potong itu kita bisa tumbuh. Kemudian seksualnya dengan pembuahan silang, sistem geraknya dengan silia, otot di bawahnya epidermis. Nah, ini untuk struktur tubuhnya, jadi dia ada bintik mata, ya ini sebagai matanya, ada sarafnya tadi, ada saraf tangga tali seperti di serangga. Jadi saraf tangga tali itu merupakan yang mengkoordinasikan sinyal, jadi dia fungsinya untuk saraf tangga tali ini tadi, untuk mengkoordinasikan sinyal saraf ke otak, dari otak ke tubuh.
Kemudian ususnya untuk pencernaan ada satu lubangnya ya, mulutnya ini. Kemudian juga ada faringnya. Oke, lanjut. Untuk reproduksinya tadi untuk ada pembelahan fragmentasi terpotong tadi itu masih bisa tumbuh. Kemudian juga ada yang seksual dengan pembuahan silang. Nah, jadi ini yang terpotong, jadi enggak hanya dipotong 3 bagian gini, dipotong setengahnya gini, intinya terpotong aja, dia sudah bisa membentuk cacing yang baru. Gambarnya dari Planaria. Ada Trematoda, cacing isap nih, masih masuk Platyhelminthes. Jadi merupakan parasit, memiliki penghisap atau saker. Kemudian contoh spesiesnya diantaranya ini Schistoma japanicum, terus dalam hati fasciola atau hati kambing, ususnya fasciola baski itu. Nah, fasciola hepatica ini di hati kambing contohnya. Jadi ini ada hati kambing. Jadi dia dapatnya dari sini, hati kambing. Jadi sebelumnya itu ada kambingnya ini ada makan rumput. Nah, di dalam rumput ini ada serkaria. Sehingga serkarianya itu dia langsung menuju hati, karena dia bisanya hidupnya itu hanya di hati. Nah, dari sini nanti di hatinya dia bisa ini cacing dewasa pada hati hewan ya, bisa tumbuh di hati ini. Kemudian ini nanti dia sudah ada di hati ini, jadi bisa dia dikeluarkan dari telur pada tinja ini. Jadi di tinjanya itu mengandung itu telur cacingnya. Nah, telurnya ini dia itu akan menuju ini ya, menjadi larva. Ini telurnya ini menjadi larva. Nah, larva bersilia atau miracidium masuk dalam tubuhnya si siput. Nih. Jadi selama menjadi larva tadi disebut redia. Nah, dari sini redianya ketika itu dia masuk ke siput sebagai ini ya, bagi tempatnya itu dia ada di siput ini. Terus setelah dia menjadi serkaria, dari larva menjadi redia mau menjadi serkaria itu di siput. Nah, serkaria ini keluar dari siput menuju air. Setelah cukup mendapatkan makanan dari siput, dia keluar. Nah, ini kemudian berenang-renang, contohnya dia hinggap di rumput. Kalau misalkan di sungai terus dimakan kambing, langsung di hatinya kambing. Tapi untuk pertumbuhannya itu membutuhkan seperti ini di luar. Selanjutnya ada cestoda atau cacing pita. Cacing pita sebagai parasit pada hewan yang bertulang belakang. Tubuhnya ini bersegmen atau proglotit. Kepalanya skoleks, disebut skoleks, mempunyai alat penghisap, tidak memiliki mulut dan alat pencernaan, tapi punyanya penghisap dia. Penyerapan makanan oleh seluruh permukaan tubuh. Contohnya ini ada Taenia saginata sama Taenia solium. Ini untuk daur hidup dari Taenia. Jadi yang pertama untuk daur hidupnya ini dia Taenia saginata ini. Taenia saginata. Jadinya sebelumnya dia di usus sapi. Di usus sapi ini dapatnya sapi dari makan rumput ini. Nah, dimakan rumput ini. Kemudian ini
nantinya dia dari sini, dari usus sapinya ini, sapi dapat dari rumput sama seperti hewan kambing tadi, dapatnya dari rumput ini, kemudian ini tumbuhnya di usus sapi. Nah, di sini usus sapinya itu dia ada ini larva osconver. Jadi sebelumnya menjadi tania itu menjadi larva dulu. Jadi larva, kemudian ada pengaitnya. Terus larva dalam pembuluh darah. Nah, larva dalam pembuluh darahnya si sapi. Nih. Larva terdapat dalam otot membentuk cysticercus. Bentukannya seperti ini. Nah, cysticercus sendiri itu merupakan memang ini khusus untuk cacing apa ini tadi, khusus untuk Taenia saginata atau cacing pita tadi ya, khusus untuk cacing pita. Jadinya cysticercus itu membentuk sejenis kandung kemih. Kandung kemih. Nah, maka dari itu dia juga disebut cacing kandung kemih. Nah, kemudian ini terdapat karena sudah ada di dalam ototnya si sapi, sudah tersebar dalam pembuluh darah, ototnya juga semuanya sudah ada. Jadi daging sapinya berisi larva cacing, ini larva cacing cacing pita tadi. Nah, ketika dimakan oleh manusia, ini tetap hidup, dimakan ini tetap hidup. Nah, makan di usus ini. Ini cacing pita itu di usus ini. Nah, dia di sini. Terus pada manusia ini bisa sampai dikeluarkan lagi di dalam, misalkan ini ya, sampai dikeluarkan lagi itu tetap bisa. Jadi cacing itu seperti itu untuk perkembangbiakannya. Ini yang cacing pita. Kemudian untuk peranan pelatihan mintes ini sebagai parasit. Jadi sebagai parasit itu dia merugikan, kecuali planaria itu bisa digunakan untuk makanan ikan. Kemudian untuk biar terhindar dari cacing parasit, terutama cacing pita tadi, dengan memutuskan daur hidupnya. Terus menghindari infeksi dari larva cacing, menghindarinya berarti dengan makan makanan yang tidak berpotensi untuk mengandung cacing larva itu. Contohnya ada di sapi itu ya, di sapi. Kemudian tidak membuang tinja sembarangan. Jadi karena untuk tinja sembarangan nanti kalaupun ada ada parasitnya, cacingnya itu. Nah, cacingnya itu nanti bisa kemakan hewan, bisa hewannya terjangkit. Kemudian tidak memakan daging mentah atau setengah matang, karena daging mentah atau setengah matang nantinya tidak akan mati untuk cacing pitanya. Itu kalaupun ada tidak akan mati. Kalau masih mentah, yang matang aja belum tentu mati, apalagi yang mentah. Artinya pasti enggak matang ya, enggak matang pasti mengandung ini.